Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Maulita Mardani dengan NIM akhiran 126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam tes bakat, yaitu yang terdiri dari DET, GETB, dan FACT, yang mana ketiganya ini tuh termasuk dalam kelompok battery test. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya itu tes aptitude atau tes bakat itu digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbagai aspek kognitif dan keterampilannya. Nah, tes ini tuh sering digunakan dalam pendidikan itu untuk membantu siswa memilih jurusan yang sesuai. Terus juga dalam rekrutmen kerja itu untuk menilai potensi karyawan dalam bidang tertentu. Serta dalam bimbingan karir itu agar individu dapat memahami bakat dan minat mereka itu lebih dalam. Nah, materi yang pertama itu ada Differential Aptitude Test atau DAT. Nah, tes DAT ini tuh dikembangkan oleh Binet, Shepard, dan Wiseman pada 1947, yang mana tes ini tuh mengukur berbagai aspek kecerdasan dan bakat individu yang digunakan dalam pendidikan, bimbingan karir, dan industri. Nah, tujuan dari tes DET ini tuh untuk menilai bakat seseorang dalam berbagai aspek kognitif. Terus juga dapat membantu siswa dalam bimbingan akademik dan pemilihan karirnya. Terus dalam dunia industri itu digunakan untuk seleksi dan promosi karyawan. Dalam tes DET ini tuh terdiri dari 8 subtes yang dikelompokkan jadi tes verbal dan tes nonverbal. Nah, yang pertama itu ada tes verbal, yaitu ada penalaran verbal untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak dan memahami konsep verbal. Terus yang kedua ada kemampuan numerik, yaitu untuk menguji kemampuan berpikir dengan angka. Terus ada kecepatan dan ketelitian, itu untuk mengukur kecepatan dan ketepatan kinerja administratifnya. Terus yang keempat ada penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ini tuh dibedakan jadi dua ya, ada 1 dan 2. Terus yang pertama itu untuk mengukur kemampuan ejaan dan bahasa. Terus yang kedua itu untuk menguji tata bahasa dan pemahaman teks. Nah, selanjutnya ada tes nonverbal, yaitu yang pertama ada penalaran abstrak, yaitu untuk menguji kemampuan melihat pola dan hubungan antar bentuk. Terus ada penalaran mekanik, yaitu untuk mengukur pemahaman tentang prinsip mekanik dan fisika dasar. Terus yang terakhir ada hubungan spesial, yaitu untuk mengukur kemampuan memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Nah, ada cara penyajian tesnya itu bisa dilakukan dalam 1 hari atau beberapa hari. Terus, tester itu harus membacakan instruksinya secara jelas dan memberikan kesempatan pesertanya untuk bertanya. Nah, dalam waktu pengerjaan tes itu tuh bisa bervariasi sesuai dengan jenis subtesnya. Nah, materi yang kedua itu ada General Aptitude Test Battery atau GATB. Nah, tes GATB ini tuh dikembangkan oleh United States Employment Service atau USCS pada tahun 1947, yang mana tes ini tuh digunakan untuk mengukur dalam 9 faktor utama, yaitu primary mental abilities, dan sering digunakan dalam industri kerja dan seleksi kerja. Nah, tujuannya itu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbagai aspek kognitif dan psikomotoriknya. Terus yang kedua ada dalam konseling pekerjaan itu untuk membantu memilih profesi yang cocok dari karyawan tersebut. Dari tes GTB ini tuh terdiri dari 12 subtes yang mengukur dari 9 faktor bakat utamanya. Nah, faktor itu yang pertama ada General Learning Ability, yaitu kemampuan belajar secara umum. Terus yang kedua ada Verbal Aptitude, yaitu kemampuan memahami kata-kata dan hubungan makna. Terus yang ketiga ada Numerical Aptitude, yaitu kemampuan berpikir dengan angka. Terus yang keempat ada Spatial Aptitude, yaitu kemampuan memahami hubungan spasial dan objek 3 dimensi. Terus yang kelima ada Form Perception, yaitu kemampuan mengenali bentuk dan pola visualnya. Terus yang keenam ada
clerical perception, yaitu kecepatan dan ketelitian dalam tugas administratifnya. Terus yang ketujuh ada motor motor coordination, yaitu koordinasi tangan dan mata dalam tugas motoriknya. Terus yang kedelapan ada finger dexterity, yaitu kecepatan jari dalam tugas fisik. Terus yang kesembilan ada manual dexterity, yaitu kemampuan menggerakkan tangan secara cekatan. Dari 9 faktor tadi itu, subtesnya terdiri dari tes kepribadian nama, tes komputasi, tes 3 dimensi, tes pembendaraan kata, tes memasangkan alat, tes aritmatika, tes memasangkan bentuk, tes membuat tanda, terus tes meletakkan, tes membalik, terus ada tes merakit, dan juga tes mengurai. Selanjutnya materi yang ketiga itu ada Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT, yang mana tes FACT ini tuh dikembangkan oleh J.C. Flanagan dari Universitas Pittsburgh, yang mana tes ini tuh sering digunakan dalam seleksi kerja dan bimbingan karir. Tujuannya itu yang pertama untuk memprediksi keberhasilan kerja berdasarkan bakat individu. Terus yang kedua ada yang merancang program latihan kerja dan bimbingan karir. Terus yang ketiga digunakan sebagai alat seleksi dan penempatan bagi karyawannya. Nah, dari tes FACT ini tuh subtesnya terdiri dari 14 subtes, yaitu antara lainnya pertama ada inception, yaitu untuk mengukur kemampuan menginspeksi detail kecil. Terus yang kedua ada coding, yaitu untuk menguji kemampuan menyandi informasi. Terus yang ketiga ada memory, yaitu untuk mengukur daya ingat terhadap informasi. Terus yang keempat ada precision, yaitu menilai ketepatan dan akurasi kerja. Terus yang kelima ada assembly, yaitu mengukur kemampuan merakit objek. Terus yang keenam ada scales, yaitu untuk mengukur kemampuan membaca grafik dan juga skala. Terus yang ketujuh ada coordination, yaitu untuk mengukur koordinasi mata dan juga tangan. Terus yang kedelapan ada judgment dan comprehension, yaitu menilai pemahaman dan penilaian situasi. Terus yang kesembilan ada arithmetic, yaitu untuk mengukur keterampilan berhitung. Terus yang ke-10 ada pattern, yaitu untuk menguji kemampuan mengenali pola. Terus yang ke-11 ada komponen, yaitu untuk mengukur kemampuan memahami komponen teknis. Terus yang ke-12 ada tables, yaitu menguji kecepatan membaca tabel data. Yang ke-13 ada mechanics, yaitu menilai pemahaman tentang mekanik. Terus yang terakhir ada expression, yaitu untuk mengukur keterampilan ekspresi dalam berkomunikasi. Nah, penyajian dari tes FACT ini tuh dibagi jadi 2 sesi, yang mana sesi pertama itu subtes 1 sampai 8, terus yang sesi kedua itu subtes 9 sampai 14. Nah, setiap sesi ini tuh memiliki selang waktu 10 menit antara subtes tertentu. Terus juga tester itu harus membaca pedomannya dengan jelas dan memastikan peserta memahami instruksinya. Nah, kesimpulan dari ketiga tes ini tuh digunakan untuk mengukur bakat dan juga kemampuan kognitif individu dalam berbagai aspek. Nah, dalam tes DIET ini tuh digunakan untuk membantu dalam seleksi pendidikan dan juga pemilihan karir. Terus yang tes GETB ini tuh lebih fokusnya untuk seleksi kerja berdasarkan keterampilan berpikir dan motoriknya. Terus yang ketiga ada FACT itu digunakan untuk mengklasifikasikan bakat dan menentukan pekerjaan yang sesuai. Nah, dari tes ini tuh sangat berguna untuk membantu individu menemukan jalur pendidikan dan juga karir yang sesuai dengan kemampuan mereka.